Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai data binding secara umum. Maka pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis data binding yang secara spesifik, yaitu property binding. Nah, berikut poin-poin yang akan kita bahas pada materi property binding. Pertama yaitu, apa itu property binding? Selanjutnya, atribut versus properti, yaitu apa perbedaan atribut dengan properti berkaitan dengan property binding pada Angular ini. Dan yang terakhir yaitu hands-on, mengenai penggunaan property binding pada suatu elemen, kemudian penggunaan property binding untuk toggle button, dan juga bagaimana cara mengirim data dari parent ke child komponen menggunakan property binding. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan teman-teman yang baru gabung di channel ini atau belum subscribe, silakan subscribe biar teman-teman bisa mengikuti update dari video saya yang terbaru. Dan untuk itu, jangan lupa teman-teman aktifkan notifikasinya. Oke, kita langsung ke pembahasan topik pertama, yaitu apa itu property binding. Property binding ini membantu untuk mengatur value atau nilai pada properti dari suatu elemen HTML atau directive. Yang mana property binding ini salah satu jenis data binding yang satu arah ya, atau one way, seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya. Yang mana property binding ini yaitu one way data binding yang dari data source ke view. Biasanya digunakan untuk kebutuhan seperti fungsional suatu button. Ya, misalnya untuk mengatur suatu button itu disable atau enable berdasarkan suatu case atau variabel gitu ya, atau berdasarkan kondisi gitu. Dan juga bisa untuk mengatur path programmatically. Nah, ini biasanya kayak path dari suatu image itu kan punya src ya. Path-nya itu bisa kita atur menggunakan property binding. Kemudian bisa juga untuk membagikan value atau nilai antar komponen. Nah, contohnya yaitu kita bisa mengirim data dari parent komponen ke child komponen menggunakan property binding. Oke, lanjut. Nah, ini seperti penjelasan sebelumnya. Property binding merupakan data binding satu arah, yaitu dari data source ke elemen HTML. Nah, untuk menggunakan property binding, kita harus mengurung properti dari suatu elemen menggunakan tanda kurung siku pada target propertinya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya elemen image yang mana dia punya properti src. Nah, src ini kita kurung menggunakan kurung siku. Artinya src ini kita bind menggunakan property binding. Nah, kemudian value dari src ini kita ambil dari variabel atau atribut yang ada pada komponen kelas dengan nama misalnya di sini hero image URL. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi kita simpan path-nya itu di variabel yang ada di kelas sehingga itu lebih bisa dibilang lebih fleksibel atau dynamic. Oke. Selanjutnya atribut versus property. Nah, elemen HTML pada Angular memiliki perbedaan antara atribut dan properti.
Yang membedakan yaitu case. Jadi atribut dan properti ini dibedakan dengan case. Atau apa ya istilahnya, case itu bisa teman-teman lanjut ke sini aja ya. Nah, properti itu menggunakan camel case, sedangkan atribut itu menggunakan lower case. Ya, contohnya seperti ini. Camel case itu awal mulanya menggunakan huruf kecil, kemudian ketika ada perbedaan kata itu huruf pertamanya itu yaitu huruf besar seperti ini. Kemudian kalau lower case itu huruf kecil semua. Jadi yang properti itu dia menggunakan camel case seperti ini. Kemudian yang atribut itu menggunakan lower case. Nah, contohnya seperti ini. Pada elemen TD itu dia mempunyai atribut call sponge. Nah, call sponge ini merupakan atribut. Nah, sedangkan kalau kita ingin menggunakan properti, kita harus menggunakan call sponge dengan S-nya kapital seperti ini, camel case. Oke, baik, mari kita langsung ke hands-on. Nah, ini project terakhir. Saya akan coba jalankan terlebih dahulu. Oke, sukses. Coba kita buka. Nah, ini hasil dari tutorial terakhir, yaitu yang kemarin ya, data binding. Ini kita dapat dari app component.html seperti ini. Nah, oke, mungkin ini bisa kita hapus aja. Kemudian di sini juga bisa kita hapus yang nggak kita gunakan. Jadi kita mulai dari kosongan. Nah, seperti ini ya, masih kosong. Nah, oke. Untuk contoh pertama yaitu kita akan menggunakan elemen header, atau di sini saya akan menggunakan H1. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengset value pada elemen H1 menggunakan properti binding ini, maka kita bisa menambahkan tanda kurung siku pada properti inner HTML. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalkan ini nilainya mau kita ambil dari variabel title yang ada di kelas komponen. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Kemudian title ini jangan lupa di sini kita tambahkan title sama dengan, dan di sini tutorial Angular 11 property binding. Nah, seperti ini. Kita sudah tambahkan variabel title, kemudian di HTML di elemen H1 sudah kita bind menggunakan properti binding pada properti inner HTML. Nah, maka kalau kita save dan kita lihat di browser, dia harusnya di H1 ini akan menampilkan judul yaitu tutorial Angular 11 property binding. Coba kita save all dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, tutorial Angular 11 property binding. Nah, contoh lainnya misalkan kita punya tag paragraf ya, atau P. Nah, ini kita bisa menggunakan cara yang sama dengan tag header ini. Jadi kita bisa menggunakan elemen inner HTML seperti ini. Nah, misalkan di sini propertinya kita ambil dari variabel paragraf. Nah, kemudian paragraf ini kita tambahkan di sini. Nah, misalkan value-nya
paragraf dari komponen kelas menggunakan properti binding. Nah, seperti ini ya. Coba kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Paragraf dari komponen kelas menggunakan properti ini. Nah, untuk properti inner HTML ini biasanya untuk elemen-elemen yang untuk menampilkan teks ya, seperti contohnya H1, kemudian ada paragraf, kemudian mungkin ada span dan lain sebagainya. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalkan kita punya elemen atau elemen A ya, yang mana ini biasanya untuk link, yang mana dia mempunyai properti href, biasanya gini ya, href. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini kita pakai di dalam A ini kita tambahkan kalimat ya, misalkan di sini dokumentasi data binding. Nah, seperti ini. Nah, properti href ini kita juga bisa menggunakan properti binding. Nah, misalkan di sini kita punya atribut di kelas yaitu dokumentasi link gitu ya, seperti ini. Nah, di sini misalnya kita tambahkan, nah isinya yaitu properti dari tolling dari dokumentasi Angular data binding. Nah, misalkan di sini saya cari Angular property binding. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, ini addressnya kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya dokumentasi link sudah kita tambahkan, dan di sini sudah kita pakai property binding. Kemudian coba kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Harusnya kalau ini diklik dia akan mengarah ke dokumentasi Angular property binding. Coba kita klik. Nah, ini dia hasilnya. Nah, oke. Selanjutnya, property binding juga bisa kita gunakan pada elemen div ya, misalkan. Yang mana biasanya div mempunyai properti kelas ya. Contohnya seperti ini. Saya bikin div. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini ada, biasanya kan ada properti kelas seperti ini. Nah, kemudian si kelas ini bisa kita kurung dengan property binding juga, dan value-nya kita ambil dari, misalkan kita punya content class. Ini kita buat juga di sini content class ya. Nah, misalkan di sini value-nya special class gitu ya, atau jangan deh default class seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa kita pakai untuk menambahkan CSS. Misalkan di app-component.sjs, di sini saya tambahkan default class ya. Nah, misalnya kalau dia kelasnya tipenya default, dia mempunyai background color, misalkan di sini alias blue. Dan saya bikin satu lagi special class. Nah, misalkan kalau dia special class mempunyai background color ini ya, aqua. Nah, seperti ini. Karena di sini defaultnya dari content class yaitu default class, kita pastikan namanya sama ya. Nah, default class kita udah bind menggunakan property binding pada property class. Coba kita save. Harusnya tampilannya dia akan mempunyai background alias blue.
Nah, ini belum kelihatan. Nah, agar kelihatan, kita pindahkan elemen ini pada div yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Sorry to klik. Nah, ini ya. Dia mempunyai background default class yaitu Alice Blue. Dan coba kita ganti di sini menjadi special class. Dan kita save dan kita lihat perbedaannya. Oke, dan di sini terlihat jelas perbedaannya. Yang tadinya default class dia Alice Blue sekarang berubah menjadi Aqua. Special class ya di sini. Nah, itu contoh property binding pada div. Pada div ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba terapkan property binding ini untuk toggle button functionality ya. Nah, misalkan di sini kita buat button, 2 button ya. Shortcutnya bisa menggunakan seperti ini, button bintang 2, artinya kita akan buat elemen button 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita enter. Nah, misalkan di button pertama ini kita kasih title spesial. Kemudian button kedua default. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan ketika si button spesial ini diklik. Misalkan button mempunyai properti disable ya. Seperti ini ya. Nah, misalkan disable ini kita ambil value-nya dari kelas is class spesial. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita buat di sini is special class, misalkan defaultnya yaitu false. Kemudian ini kita terapkan juga ke button default. Nah, artinya ada 2 button yang mana ini salah satunya pasti akan disable berdasarkan nilai dari value is class special. Nah, artinya di sini perlu ditambahkan ya. Di button yang default ini artinya adalah negasi atau kebalikan dari is special class atau is class special. Oke, coba kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ada button spesial dan button default. Secara default, si button default ini akan disable karena initial value dari special class is false. Jadi si button default ini kebalikannya dari false yaitu true. Makanya dia di sini disable. Dan kalau di sini misalnya kita ganti, pasti dia akan berubah kebalikannya. Nah, seperti ini. Yang tadi yang spesial, yang enable, sekarang spesial yang disable. Nah, contohnya seperti itu. Nah, misalkan kita terapkan lagi button ini, kita pasangkan event binding. Nah, misalkan di sini change class type. Nah, seperti ini ya. Kita send variable spesial. Artinya jika si button spesial ini diklik atau default ini diklik, dia akan memanggil function change class type. Nah, sedangkan change class type ini kita gunakan untuk merubah tipe kelas. Nah, di sini dia mempunyai parameter, menerima parameter. Nah, di sini kita cek if type sama dengan spesial,
sini ya. Berarti misalnya di sini is kelas spesial, berarti true. Oke. Kalau else atau dia default, berarti this class spesial sama dengan false. Nah, seperti ini. Coba kita save. Nah, ini ya. Coba kita klik default. Nah, ketika kita klik default, is spesial akan enable. Jika kita klik spesial, si default akan enable dan spesial akan disable berdasarkan value dari variable is class spesial. Nah, seperti ini. Nah, oke, misalnya kita tambahkan lagi nih agar lebih kelihatan perbedaannya. Nah, misalkan kalau dia di sini klik default, si tipe kelas ini, content class juga akan berubah misalkan. Oke, di sini kita ganti juga content class. Berarti di sini tetap special class. Kemudian yang di else-nya yaitu di sini default class. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita klik default, harusnya backgroundnya berubah. Nah, oke, berubah ya. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa juga kita rubah juga titelnya. Spesial class. Kemudian disebut titel default class. Nah, seperti ini. Coba kita klik default. Nah, dia akan berubah, backgroundnya berubah, kemudian titelnya berubah. Misalkan kita klik spesial, begitupun. Titelnya berubah, backgroundnya berubah. Berdasarkan kondisi atau berdasarkan variabel dari properti yang ada pada yang sudah kita terapkan pada elemen ini. Nah, itu contoh penggunaan dari property binding pada elemen dan juga pada button gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya kita akan gunakan property binding ini untuk mengirim data dari parent komponen ke child komponen. Nah, contohnya kita buat komponen baru ya, yaitu menggunakan Angular CLI. Nah, saya juga sudah membahas Angular CLI pada tutorial awal. Silakan teman-teman tonton kalau belum tahu apa itu Angular CLI. Nah, di sini komennya itu ng j atau generate, kemudian komponen atau c. Di sini kita akan kasih nama child. Ini aja ya, child. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah terbuat komponen child seperti ini. Nah, coba kita lihat dia mempunyai selektor app child. Ini kita bisa panggil di app komponen. Misalkan di sini ya, app child seperti ini. Kemudian kita pastikan app child ini sudah terdaftar di app module. Nah, di sini sudah terdaftar ya. Oke, coba kita save. Kita lihat hasilnya. Oke, belum. Oh, sorry, kita belum jalankan. Kita jalankan ulang npm start.
Oke, sudah sukses. Nah, oke, ini dia child works. Kita bisa lihat child works ini hasil dari child component.html. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai child component. Nah, sekarang gimana cara kita mengirim data menggunakan property binding dari app component atau sebagai parent component ke child component. Nah, bisa kita gunakan seperti ini. Misalkan di app component kita mempunyai properti ini. Misalkan di sini properti data gitu ya. Misalkan hanya string gitu ya. Data dari parent komponen. Nah, seperti ini. Kemudian agar untuk menggunakan data ini, di sini kita bisa menggunakan property binding. Nah, misalkan ini kita kasih nama parent data ya. Kemudian value-nya yaitu dari data yang ada di app component. Nah, sedangkan parent data ini adalah property yang harus kita declare di child component di sini. Nah, untuk menerima data dari parent component kita perlu menggunakan dekorator input. Ini ya, input. Nah, kemudian nama ini ya, nama variabelnya. Nah, misalkan di sini namanya tadi parent data, kita set defaultnya string kosong seperti ini. Kemudian untuk melihat hasilnya parent data ini kita coba render di child component HTML. Misalkan di sini kita kasih h2 child component, kemudian di sini kita kasih p aja. Nah, misalkan di sini kita render aja menggunakan interpolation. Nah, seperti ini parent data. Oke, coba kita recap. Di sini kita sudah mempunyai komponen kita sudah mempunyai variabel data di app component yang sebagai parent component. Kemudian kita kirim ke child component menggunakan property binding seperti ini. Nah, artinya ini app child ini dia mempunyai property parent data. Makanya di sini kita buat di sini parent data. Dan kita send value-nya yaitu data yang sudah kita buat di app component ini. Coba kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia data dari parent component. Nah, artinya si data ini sudah berhasil kita kirim. Coba kalau kita rubah data dari komponen, dirubah. Nah, maka di sini dia akan ikut berubah. Pada child komponen akan ikut berubah. Oke, nah kalau teman-teman ingat berarti untuk mengirim data dari parent komponen ke child komponen kita bisa menggunakan property binding. Nah, untuk memahami itu bisa teman-teman lihat di sini ada property binding. Artinya si property parent data ini milik dari child komponen atau di sini selektornya app child. Nah, ini ya. Parent data ini property yang ada di app child. Nah, misalkan di child komponen ini property parent data ini misalnya kita typo gitu ya. Misalnya di sini parent data s gitu ya. Ini pasti nggak berhasil karena propertinya nggak ditemukan. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini error, di sini juga error can bind to parent data karena parent data ini nggak ada di app child atau di komponen atau di child komponen. Jadi parent data ini di sini harus sesuai dengan apa atribut atau properti yang ada di child komponen. Nah, di sini ya. Jadi misalnya kita ganti, misalnya di sini cuma tag gitu. Maka
Di sini juga kita harus ganti menggunakan tag seperti ini. Nah, sorry. Nah, ini bukan salah di sini ya. Yaitu salah di sini. Di sini parent data udah kita ganti menjadi tag. Nah, nggak ada error. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sama ya. Data dari parent komponen. Nah, oke, mungkin itu pembahasan mengenai property binding. Nah, pada video selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai event binding, yang mana sebenarnya di video property binding pun kita sudah pakai ya, yang mana ada di atribut atau di tag button menggunakan klik. Nah, klik ini adalah salah satu contoh event binding. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai event binding. Oke, terima kasih teman-teman. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komentarnya juga. Itu penting bagi saya untuk meningkatkan kualitas dari konten-konten yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.